Di era pandemi ini yang membatasi semua orang mengakibatkan mahasiswa harus belajar serba online. Red Academy merupakan ide bisnis yang berawal dari kami mahasiswa teknik mengalami kesulitan pada saat menggunakan software di mata kuliah yang kami pelajari. Pada saat itu, kami merasa bingung bagaimana caranya agar kami bisa mengembangkan skill kami dalam hal menggunakan software dapat dijembatani. Menurut Rosenberg, dengan berkembangnya penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, serta ditambah dengan kondisi saat ini yang mengharuskan pembelajaran jarak jauh, ada beberapa pergeseran dalam proses pembelajaran, yaitu dari ruang kelas ke di mana dan kapan saja, dari kertas ke online, dari fasilitas fisik ke fasilitas jaringan. Dengan adanya pergeseran dan kesulitan dalam proses pembelajaran tersebut, terbuka peluang usaha bisnis dengan memanfaatkan internet untuk menghubungkan interaksi antara pengguna software dan tutor at anytime and anywhere. Red Academy hadir sebagai penghubung antara kekosongan yang dimiliki oleh pengguna software dan para expertise sehingga kalian bisa menyiapkan diri kalian dalam menambah skill kalian dalam hal pengembangan software. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari tim Red Academy akan mempresentasikan bisnis plan dari perusahaan kami. Tim Red Academy itu sendiri terdiri dari saya, Muhammad Farid Ramani, Florita Meliana Putri, Jane Hindarina Tetinilai, Rio Delvin Oraplean, dan juga Lutfi Laksana. Red Academy. Apa itu Red Academy? Red Academy adalah perusahaan jasa yang berbasis pendidikan yang menawarkan pelatihan software online yang ditujukan untuk pelajar, institusi, praktisi, ataupun perusahaan-perusahaan untuk melatih karyawan. Red Academy memberikan informasi tentang tren dan permasalahan di berbagai industri terkini, sampai dengan software terbaru yang banyak dipakai di suatu industri untuk meningkatkan kemampuan individu dan efektivitas pekerjaan. Selanjutnya ada visi dan misi tim Red Academy. Visi dari Red Academy yaitu memberikan kemudahan dalam mendapatkan edukasi, informasi, dan pelatihan tentang software industri dalam upaya meningkatkan kemampuan individu untuk menunjang karir. Misi dari Red Academy yang pertama, memberikan jasa pelatihan software training dengan fleksibilitas dalam pembelajaran software. Kedua, memberikan pelayanan informasi dan pelatihan software yang up to date dengan tren masa kini di segala aspek industri secara terbuka untuk siapa saja. Yang ketiga, turut menyukseskan Sustainable Development Goals, terutama aspek memastikan pendidikan inklusif dan berkualitas. Juga mendukung kesempatan belajar seumur hidup bagi. Latar belakang mengapa kami menciptakan atau membuat ide bisnis Academy. Saat ini, kegiatan training software dan pembelajaran mengenai software merupakan bagian yang sangat sulit untuk dicapai. Tentunya, hal itu membuat mahasiswa, pekerja, maupun pengguna software lainnya menjadi sulit untuk mencari dan mengembangkan skill terkait dengan penggunaan software, analisis, simulasi, desain, dan lain. Untuk saat ini, pelatihan software dan training software masih banyak dilakukan secara virtual. Dari penelitian yang kami lakukan, 7 dari 10 mahasiswa masih merasa sulit untuk mencari tahu dan mengembangkan skill software yang mereka punya. Mereka hanya bisa belajar melalui dosen pada saat pelajaran. Mereka hanya bisa belajar melalui otodidak seperti YouTube, Google, dan aplikasi lain. Sedangkan 9 dari 10 pekerja merasa sulit dalam mengikuti pelatihan software karena mereka harus sibuk kerja. Sedangkan lokasi dalam pelatihan terletak jauh dari lokasi. Untuk itu, mereka harus meluangkan waktu dan mengeluarkan biaya yang lebih untuk mengikuti pelatihan. Dalam Red Academy,
mahasiswa, pekerja, dan pengguna software lainnya dapat dengan mudah melakukan pelatihan dan mencari tutorial bagaimana penggunaan software. Fleksibilitas inilah yang menjadikan keunggulan utama yang ditawarkan kepada para pengguna software agar lebih mudah dan lebih murah dalam penggunaan. Halo, saya Florita Meliana Putri sebagai Head of Departemen Marketing and Finance akan menjelaskan yang pertama yaitu analisa pasar Rate Academy. Untuk unsur yang pertama saya jelaskan adalah segmentasi pasar. Segmentasi pasar Rate Academy adalah para mahasiswa dan pekerja industri, terutama yang dominan menggunakan software dalam perkuliahan dan pekerjaannya. Untuk yang kedua yaitu target pasar. Target pasar kami cukup luas, yaitu mencakup semua software enthusiast dari kalangan remaja hingga orang dewasa. Namun tidak hanya itu, target pasar kami juga untuk orang-orang yang berkeinginan untuk mempelajari software untuk mengembangkan skill-skillnya. Kemudian yang ketiga adalah wilayah pemasaran. Untuk lokasi pertama yang akan kami sasar adalah Yogyakarta untuk lokasi offline-nya. Kami memilih Yogyakarta karena kami rasa Yogyakarta adalah salah satu kota pelajar di Indonesia yang mana banyak mahasiswa di situ, dan kami rasa lokasi itu cukup strategis untuk menjadi wilayah pemasaran pertama kami. Untuk online-nya kami akan berada di media-media sosial seperti Instagram, Facebook, dan juga YouTube. Untuk yang selanjutnya adalah kebutuhan dan keinginan konsumen. Konsep yang kami tawarkan adalah konsumen akan memilih software apa yang ingin dipelajari, lalu memilih tipe pembelajaran yang diinginkan. Di tipe pembelajaran ini kami mempunyai dua tipe, video training dan juga software training. Kemudian ada pesaing dan kompetitor. Dilihat dari banyaknya kompetitor yang sejalan dengan usaha kami dapat menjamin bahwa kualitas dan harga yang kami tawarkan dapat bersaing dan bahkan memiliki kualitas yang lebih baik dari kompetitor-kompetitor kami. Halo teman-teman, nama saya Jane Henderina Titimulai, NIM 1814535. Saya dari kelas Logistik 4A. Nah, izinkan saya untuk menjelaskan terkait dengan analisa produk dan juga rencana pengembangan dari produk kami, Rate Academy. Oke, kita akan melihat yang pertama yaitu analisa produk. Analisa produk itu apa sih teman-teman, pasti bertanya ya. Analisa produk itu merupakan suatu pengujian yang dilakukan dengan disertai beberapa unsur di dalam suatu produk tersebut untuk memastikan produk itu bisa ready digunakan, teman-teman. Nah, dari kelompok kami ini terkait analisa produk ada dua opsi, teman-teman. Dua sisi atau dua segi yang kami akan lihat, akan tinjau, teman-teman, yaitu dari package software training dan juga package subscription video training. Nah, kita langsung aja ya, teman-teman. Nah, untuk package subscription, package software trainingnya, teman-teman bisa lihat ada di layar ini, teman-teman. Nah, yang pertama tuh produknya yang kami tawarkan itu ada project and manufacture. Nah, untuk project and manufacture ini unsur-unsurnya apa aja sih, teman-teman? Ada program, ada media, ada durasi, ada modul, dan harga, teman-teman. Nah, softwarenya atau programnya tuh apa aja sih, teman-teman? Ada ERP, ada Arena, ada POM, dan SPSS, teman-teman. Media yang ditawarkan untuk 4 program dalam Project and Manufacture ini, teman-teman, berupa Google Drive ya, teman-teman, untuk teman-teman bisa akses kayak gitu. Kemudian durasinya ada dua opsi, teman-teman, yaitu per bulan dan per 3 bulan. Nah, modul yang teman-teman peroleh juga udah beda. Ketika teman-teman teman-teman mengakses hanya per bulan atau mau belajar per bulan, berarti teman-teman difasilitasi modulnya 4 modul, yaitu dalam bentuk video tutorial untuk dipelajari, teman-teman. Dan per 3 bulannya itu teman-teman difasilitasi 7 modul untuk dalam bentuk video tutorial untuk dipelajari juga, teman-teman. Harganya pun berbeda, yaitu untuk per bulannya 100.000 dan untuk per 3 bulannya 140.000. Demikian pun untuk 3 produk yang terakhir, teman-teman. Kemudian kita akan melihat produk yang kedua yaitu desain. Untuk produk desain ini programnya apa aja sih, teman-teman? Nah, ada SketchUp, ada After Effects, ada Adobe Photoshop, dan juga AutoCAD, teman-teman. Ada 4
program yang ditawarkan untuk produk desain. Media yang ditawarkan pun dari kelompok kami itu by Google Drive, teman-teman. Durasinya pun masih tetap sama, yaitu per bulan dan per 3 bulan. Untuk per bulannya kami memfasilitasi teman-teman dengan modul 4 buah modul dengan harga 90.000, dan per 3 bulannya 7 modul dengan harga 130.000. Itu juga berlaku untuk program yang ketiga kayak gitu. 3 program berikutnya. Kemudian ada produk oil and gas, petrochemical and renewable energy. Nah, itu ada HiSys, teman-teman. Satu produk program aja yang kami tawarkan, yaitu HiSys, karena kami melihat kebutuhan juga teman-teman di lapangan. HiSys ini untuk teknik itu emang dibutuhkan banget kayak gitu, teman-teman. Untuk contohnya di production engineering itu sangat dibutuhkan HiSys ini. Nah, media yang ditawarkan pun masih tetap sama, yaitu Google Drive. Kemudian durasinya per bulan dan per 3 bulan, teman-teman. Modul yang ditawarkan pun 4 buah modul untuk per bulan dan 7 buah modul untuk per 3 bulannya, dengan harga yang tentunya juga berbeda-beda ya teman-teman, yaitu per bulannya 120.000 dan per 3 bulannya 160.000. Nah, yang terakhir itu ada produk finance kayak gitu, teman-teman. Finance ini programnya hanya satu program yang kami tawarkan, teman-teman. Itu juga yang banyak atau populer digunakan di perusahaan-perusahaan, yaitu POS system. Nah, media yang kami tawarkan pun by Google Drive dengan durasinya itu per bulan dan per 3 bulan, teman-teman. Ada modul yang ditawarkan juga, yaitu 4 buah modul per bulannya dan 7 buah modul untuk per 3 bulannya dengan harga yang berbeda-beda, yaitu 4 buah modul yang harganya 110.000 dan juga 7 buah modul yang harganya 150.000. Nah, ini dari segi package software trainingnya, teman-teman. Berikutnya dari segi package subscription video trainingnya, teman-teman bisa lihat unsur-unsurnya agak sedikit beda ya dengan package video training sendiri. Dari subscriptionnya ada program, ada level, ada durasi, ada media belajar, kuota, dan harga. Jadi ditambahkan level sama kuotanya ya teman-teman. Nah, untuk produk project and manufacture itu ada 7 program yang kami tawarkan, teman-teman. Ada ERP, ada Arena, ada POM, QM, SPSS, eCube, Microsoft Office Project, dan Microsoft Office Excel. Nah, semua level daripada 6 program dalam produk project and manufacture ini levelnya basic, teman-teman, karena menurut kami itu semua software ini masih baru, teman-teman, dan perlu dipelajari dari awal. Untuk Microsoft Excel pasti udah familiar ya teman-teman, apalagi udah tingkat akhir, teman-teman, pasti udah sangat familiar sama Microsoft Excel. Dan kami mau teman-teman itu mempelajarinya levelnya intermediate, karena emang basicnya udah dilewati kayak gitu, teman-teman. Untuk durasinya juga berbeda-beda, teman-teman. Teman-teman bisa lihat dengan harganya juga pun berbeda-beda, teman-teman juga bisa lihat. Nah, untuk produknya dari produk desain sendiri itu ada 6 produk, teman-teman. Ada SketchUp, ada Corel Draw, ada Adobe Photoshop, ada After Effects, ada Adobe Illustrator, dan juga AutoCAD. Nah, semuanya berlevel basic, teman-teman. Teman-teman nanti bisa mempelajarinya dari awal sehingga teman-teman bisa memahami. Nah, untuk durasinya pun sama, teman-teman. Kemudian harganya berbeda-beda, kuotanya juga tetap sama 60 orang, dengan media belajar juga yang berbeda-beda, yaitu Google Meet dan Zoom. Kemudian produk oil and gas, petrochemical, dan renewable energy itu ada 4 produk, teman-teman. Ada geothermal well drop simulation, petrology NG, petromode basin, terus modeling, kemudian ada HiSys dengan levelnya basic semuanya, teman-teman. Kemudian kuota yang ditawarkan masih sama, durasinya berbeda-beda, dengan harganya pun berbeda-beda. Yang terakhir dari segi finance, teman-teman, produk finance ini ada hanya satu program yang kami tawarkan, teman-teman. Ini yang populer digunakan di perusahaan dengan level yaitu POS system, dengan level basic juga, teman-teman. Jangan takut, nanti dipelajari dari awal juga. Kemudian durasinya 18 kali pertemuan per bulan
media belajarnya Zoom, kuota yang ditawarkan 25 orang dan harganya 500.000. Wow, mahal banget teman-teman. Enggak teman-teman, enggak mahal ya, ini udah dihitung sesuai dengan BEP-nya. Oke teman-teman, ini dari segi analisis produk. Nah, untuk rencana pengembangannya itu sendiri terkait empat produk yang kami tawarkan, yaitu project and manufacture, design, oil and gas, petrochemical and renewable energy, kemudian finance. Itu kami menawarkan program koordinasi kayak gitu, konsultasi teman-teman, yaitu dimana kami melakukan survei langsung ke perusahaannya terkait dengan produk-produk yang ingin kami gunakan, yang kami launching nanti teman-teman, yang teman-teman akan pelajari, akan disurvei langsung ke perusahaan, setiap perusahaan yang mau mengefisiensi kayak gitu operasional di lapangannya. Kemudian disurvei langsung ke sana, kira-kira dalam kinerja operasionalnya itu sistem yang mau digunakan tuh apa aja dari semua 4 produk yang kami tawarkan. Itu sekian untuk rencana pengembangan kami, yaitu dengan model konsultasi teman-teman. Nah, saya juga kelupaan teman-teman, yang terakhir itu ada fasilitas yang kami tawarkan dari package subscription video training dan juga package software trainingnya teman-teman, yaitu teman-teman bisa dikasih sertifikat secara online. Teman-teman juga bisa masuk grup, yaitu grup Telegram untuk belajar dengan gratis teman-teman. Kemudian teman-teman juga difasilitasi modul pembelajaran kayak gitu teman-teman. Kemudian teman-teman juga bisa belajar bersama tutor teman-teman, free belajar sama tutor itu di luar jam pembelajaran teman-teman. Untuk yang selanjutnya, saya akan menjelaskan analisa keuangan dari Rate Academy. Di sini sudah ada laporan laba rugi dari Rate Academy pada 1 tahun berjalan. Untuk potensi jumlah peserta yang kami estimasi pada video training akan ada 1.414 peserta. Untuk software training akan ada 569 peserta. Dengan total peserta yang kami estimasi akan ada 1.983. Untuk hasil penjualannya kami mengestimasi akan mendapatkan Rp318.040.000 pada 1 tahun berjalan. Untuk biaya variabelnya, biaya variabel sendiri terdiri dari biaya internet, kemudian biaya maintenance website, biaya pembelian software, dan juga biaya periklanan. Total biaya variabel mencapai Rp97.500.000. Untuk margin kontribusinya, totalnya ada Rp220.540.000. Pada biaya tetap ini kami membuat yang terdiri dari pembuatan website, biaya pemilihan akun Google Drive, dan juga biaya pembelian akun premium Zoom, serta biaya gaji tutor dan karyawan. Lalu untuk rasio margin kontribusi, total marginnya kami menghitung akan mendapatkan 0,72, sehingga kita dapat mengestimasi break even point-nya, yaitu dari total biaya tetap dibagi dengan rasio margin kontribusi total. Dan break even totalnya kami dapatkan yaitu Rp256.693.208. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Rio Delvin Orapian dari Logistik 4. Di sini saya akan menjelaskan risiko bisnis dari perusahaan pelatihan software kami, yaitu perusahaan Rate Academy. Yang pertama, untuk mengidentifikasi risiko bisnis, ada beberapa metode yang harus kita lakukan. Yang pertama, yaitu analisis data historis. Yang kedua, pengamatan dan survei dengan melakukan wawancara atau inspeksi langsung. Yang ketiga, pengajuan atau benchmarking. Dan yang keempat, yaitu pendapat dari para ahli. Berdasarkan hasil survei kami atau wawancara kami, risiko bisnis yang bisa kami identifikasi yang pertama yaitu kurangnya ketertarikan dari mahasiswa maupun pekerja terhadap pelatihan software. Berdasarkan hasil survei kami, beberapa mahasiswa atau pekerja itu masih merasa tertarik untuk melakukan pelatihan software itu secara offline atau bertemu langsung dengan para tutor dibandingkan dengan melakukan pelatihan software itu secara online.
Yang kedua, ketidaknyamanan mahasiswa maupun pekerja dalam penyesuaian waktu untuk pelaksanaan pelatihan software. Disimpulkan dari beberapa pertanyaan yang disampaikan kepada para pekerja, disimpulkan bahwa 50% pekerja masih nyaman melakukan pelatihan software itu secara fleksibel sesuai dengan waktu luangnya. Sementara 50% pekerja itu masih nyaman mempelajari atau melakukan pelatihan software ini secara terjadwal. Yang ketiga, ada kendala koneksi, ketertinggalan terhadap materi dan durasi yang kurang efektif bagi mahasiswa maupun pekerja. Dari kendala-kendala ini yang bisa mengakibatkan sampai kurangnya ketertarikan dari mahasiswa dan pekerja terhadap pelatihan software secara online. Yang berikut, kebutuhan software dari mahasiswa maupun pekerja yang tidak diprediksi karena permintaan yang bervarian. Dari permintaan yang bervarian ini bisa mempersulit kami untuk mencari ahli dalam sebuah software yang diinginkan oleh customer kami. Yang berikut, penyediaan berlangganan pelatihan software dari mahasiswa dan pekerja yang berbeda-beda. Yang berbeda-beda ini yang pertama, ada mahasiswa atau pekerja yang berlangganan itu per periode tertentu yang diinginkan oleh mereka. Sementara yang kedua itu berlangganan pelatihan software ini mereka masih menyesuaikan dengan sistem yang setelah disediakan. Dan yang terakhir, video training dapat memungkinkan direkam oleh konsumen sendiri. Berikut penjelasan risiko bisnis dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Luki Laksono dari Prodi Logistik 4B. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai analisa manajemen dan SDM pada Business Plan Red Academy. Berikut ini adalah struktur manajemen pada Red Academy. Red Academy dipimpin oleh Chief Executive Officer atau CEO. Seorang CEO harus memiliki kesiapan mental dan visi, kompetensi, perspektif, serta mengambil keputusan. Di bawah CEO terdapat marketing, customer service, research and development, dan public relations. Seorang marketing harus memiliki kemampuan yaitu keahlian menulis konten atau artikel pemasaran, menguasai strategi e-marketing, keahlian cara pemasaran di media sosial, keahlian marketing menganalisis pasar, dan skill marketing dalam riset. Selanjutnya itu customer service. Seorang customer service harus mampu menguasai mengenai produk atau service knowledge, berpikir dan bereaksi dengan cepat, berbicara struktur dan jelas. Selanjutnya yaitu research and development. Kemampuannya harus dimiliki research and development yaitu memiliki inovasi tinggi, memiliki skill tata kelola keuangan, dan berpikir kritis. Yang terakhir yaitu public relation. Seorang public relation harus mampu berkomunikasi dengan baik, membina relasi, berkomunikasi krisis, dan mampu menulis informasi-informasi penting. Selanjutnya yaitu nama-nama pada dan jabatan pada Business Red Academy. Pada perusahaan Red Academy, Chief Executive Officer dipimpin oleh M. Fahri Rabani. Di bawahnya terdapat marketing dan finance yang dipimpin oleh Florita Meliana Putri. Selanjutnya yaitu customer service yang dipimpin oleh saya sendiri yaitu Luki Laksono. Selanjutnya research and development yang dipimpin oleh Jane. Dan yang terakhir
Public Relation yang dipimpin oleh Rio Delvin Oraplean. Sekian dari presentasi mengenai analisa manajemen dan SDM yang saya sampaikan. Atas salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Hafid. Saya mahasiswa Teknik Sipil Unila angkatan 2018. Menurut saya ide bisnis ini sangat inovatif dan membantu bagi kalangan mahasiswa teknik, khususnya mahasiswa teknik sipil. Kenapa? Karena bisnis seperti ini sangat membantu di era revolusi industri 4.0. Karena mahasiswa zaman sekarang itu harus bisa software-software teknik yang sangat unggul, cepat, contohnya seperti BIM. Menurut saya inovasi seperti ini harus terus dilanjutkan dan saya sangat senang dan saya mensupport adanya bisnis ini. Terima kasih. Kenalin, nama saya Ardi Cahyo dari mahasiswa Institut Teknologi Sumatera ya, jurusan arsitektur. Nah, menurut saya sih pelajaran software ini sangat bermanfaat sih bagi khususnya mahasiswa arsi seperti saya nih, yang dimana kadang susah gitu untuk mendapatkan ilmu atau tutorial pada masa pandemi seperti ini. Nah, jadinya untuk mahasiswa arsi ini sangat berkesempatan banget gitu loh, bisa untuk belajar secara online ataupun datang secara offline gitu, khususnya seperti AutoCAD, SketchUp, atau aplikasi yang membawa arsitektur gitu. Nah, kayak Lumion itu kan harus yang dimana belajarnya nggak lama gitu loh, cukup mudah, tapi kan harus ada wadahnya. Dan untuk kesempatan seperti kayak gini sih menurut saya sangat worth it sih, sangat berguna banget sih. Sekian sih dari itu saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Rafiansyah, program studi arsitektur Institut Teknologi Sumatera. Di masa pandemi seperti ini, terutama untuk saya sendiri sebagai mahasiswa arsitektur, itu mengalami kesulitan yang sangat banyak, apalagi karena kelas online segala macam, jadinya pelatihan berupa software atau apa itu menjadi berkurang. Menurut saya dengan adanya pelatihan software seperti ini itu sangat bermanfaat buat saya seperti saya ini gitu, kayak mahasiswa atau apa. Jadinya untuk kalian para mahasiswa, terutama kayak saya program studi arsitektur itu ikutlah kayak ginian gitu, karena kedepannya kalian pasti akan terbantu dengan adanya pelatihan seperti ini. Toh ini juga nggak merugikan, ujung-ujungnya ntar kalian jauh lebih jago lah ibaratnya, karena di sini yang melatih itu orang-orang profesional gitu. Jadinya kalian di sini juga bisa sambil sharing apa sih kesulitan kalian dalam menggunakan software gitu. Untuk kedepannya sih kalian bisa nanya langsung aja ntar untuk pelatihannya gimana ya. Thank you banget, mungkin itu aja sih dari gua. Assalamualaikum.